Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Athaillah As-Sakandari, apabila pintu ma'rifat dibuka kepada seorang hamba, tak usah kita menghiraukan amalmu yang sedikit. Ya kecuali memang pintu ma'rifat itu belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab ma'rifat itu sudah segalanya karena itu adalah karunia. Dan tidak semua, walaupun orang amalnya banyak sekali, berlama-lama dia beribadah, akan tetapi pintu ma'rifat belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dia berputar-putar antaranya syariat dan tarikat saja, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'rifat adalah segalanya. Kalau orang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalanmu yang sedikit itu adalah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan banyak, akan tetapi tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sering saya katakan bahwasanya pasti tersembah kepada selain Allah. Walaupun dia tidak niatan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang banyak itu yaitu adalah belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amalan yang sedikit yang sampai karena sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di amalan yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kualitas yang baik, yang lebih baik daripada amalan yang banyak tanpa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'rifat itu adalah bukan sembarangan orang yang dibuka pintu ma'rifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus itu adalah rahasia Allah kepada hamba, rahasia Allah kepada hamba dan rahasia hamba kepada Allah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal kepada Tuhanku karena pengenalan Tuhanku, bukan karena kita. Akan tetapi itu adalah karunia terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan pintu ma'rifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah puncak kenikmatan yang dirasakan, karena tujuannya yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini bukan bermakna mengecilkan amalan yang sedikit, akan tetapi jangan kecil hati. Walaupun amalanmu sedikit, akan tetapi ma'rifat itu lebih penting kepadamu daripada amalanmu yang banyak, akan tetapi kau tidak kenal kepada yang disembah. Nah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ma'rifat itu adalah puncak daripada segala tujuan, puncak kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba, yaitu apabila dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya jangan kecil hati ketika kita mempunyai amalan yang sedikit, akan tetapi kita sudah dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan yang banyak yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sedikit amalnya, bahkan andaikan dia ditimpakan musibah dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang, karena dia akan paham bahwasanya segalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min hasanatin fa min Allah, kata Allah. Apa yang baik daripada Allah. Wa ma asaba min sayyi'atin fa min nafsik, dan apa yang terjadi yang buruk itu yaitulah daripada dirimu sendiri. Maksudnya apa hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang baik itu pasti, yakni ini kan orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti buruk karena keluar dari dirinya sendiri, bukan keluar daripada Allah. Apapun yang dilakukan, sebanyak apapun amalan dia, akan tetapi dia tidak kenal dan tidak tahu kepada yang disembah, maka dia akan tersembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak niatan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tersekutu padanya. Kalau orang yang sudah dibukakan pintu makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan paham baik dan buruk itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun yang terjadi, tidaklah terjadi suatu musibah illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang dimusyahadahkan atau yang nampak padanya yaitu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la ilaha illallah, la maujudun illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kalau sudah tidak ada yang wujud melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, karena dia sudah paham, karena dia sudah ketemu kepada yang disembah, sudah nampak kepada yang disembah, sudah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasti la maqsuda illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Namun sebaliknya, bagi orang yang belum dibukakan pintu makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hatinya mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah, akan tetapi dia tidak musyahadah, itu saja bedanya. Dia tidak musyahadah, dia tidak bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kualitas amal itu adalah lebih besar yang sedikit yang kenal dibandingkan yang banyak akan tetapi tidak kenal kata syahadah ila sekandari. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, di dalam hadis qudsi, aku telah menurunkan ujian kepada salah seorang hambaku, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku melepaskan daripadamu rahmat yang justru ujian itu mengandung rahmatku. Nah, inilah biasanya memang kalau orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia gampang berkeluh kesah. Terlebih ketika keluh kesah itu disampaikan bukan kepada Allah, akan tetapi dia disampaikan kepada makhluk. Tanpa malu dia menjual Allah Subhanahu wa taala, menjual Sang Pencipta. Seakan-akan, wahai Bapak, wahai Ibu, ini Tuhanku sudah tidak tanggung jawab. Ya, tolonglah berikan aku, dia minta tolong kepada hamba bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang sudah dibuka mata kasabnya, mata makrifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Yang dipandang hanya Allah. Tidaklah terjadi suatu musibah melainkan datangnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tenteramlah jiwanya, tenanglah jiwanya. Demikian hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.